Setelah teriakan itu terdengar, banyak penumpang di kapal perang menjadi cemas. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Biasanya, mudah untuk bertemu dengan kapal perang lain yang sedang berlayar di galaksi. Kecuali jika mereka bertemu musuh, mereka tidak akan bertarung. Namun, mendarat di kapal perang orang lain bukanlah hal yang baik tanpa izin. Leonard berdiri di menara kendali kapal perang, wajahnya dingin dan tegas. Mendengar suara itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Setelah pandangan pertama, dia terguncang. Dia turun dari menara dan berteriak, "Kami dari awan melayang. Mengapa kalian naik ke kapal kami? Apakah kalian tidak tahu aturannya?" Lebih dari 10 prajurit alam dewa raja dan alam dewa asli muncul dari berbagai area kapal perang. Mereka berdiri di samping Leonard dengan wajah meringis. Xian, Feilan, Leona, dan Katuo mendarat di geladak, berjalan menuju arah umum Zuoshi tanpa mengedipkan mata pada orang lain. Melihat Leonard dan pengawalnya menghalangi jalan mereka, Xian mengerutkan kening, tetapi dia tidak repot-repot menatap mereka. Dia terus berjalan maju dengan santai. Salah satu pengawal Leonard melangkah maju dan mencoba menghentikan mereka dengan wajah pucat. Mata Katuo berputar-putar saat dia tertawa jahat. Aliran energi kacau berputar, memberinya kekuatan hisap yang mengintimidasi, yang kemudian menarik pengawal itu ke arahnya meskipun penjaga itu berusaha keras. "Enyahlah," Katuo tertawa, melepaskan kekuatannya. Energinya beriak seperti gelombang pasang, yang mengirim pengawal itu secara horizontal beberapa ratus meter jauhnya. Dia tertiup dari ujung kapal perang ini ke ujung lainnya. Tubuhnya memiliki banyak luka dalam seolah-olah dia dicambuk dengan semak berduri. Leonard mengubah wajahnya, menatap Katuo dengan ketakutan. Dia melotot ke Feilan dan Leona, wajahnya menjadi lebih serius. Xian tidak mengedipkan mata. Dia terus berjalan menuju sasarannya. Prajurit Drifting Cloud dan para penumpang memberi jalan saat melihatnya datang. Mereka semua ketakutan. Apa yang terjadi? Bertarung. Tubuh bungkuk Xuan Ming tegak, semangatnya meningkat. Jika awan melayang mendapat masalah, mereka tidak akan punya waktu luang untuk mengurus kita. Kita tidak perlu melompat dari kapal perang sekarang. Mari kita lihat situasinya nanti. Zuoshi yang polos mengangguk. Dia diam-diam melihat ke arah umum tempat suara itu muncul. Tak lama kemudian, matanya yang jernih menjadi cerah. Tubuhnya yang lembut menjadi kaku. Bibirnya yang indah terbuka seolah-olah dia melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Dia secara naluriah terengah-engah. Zuoshi tercengang selama beberapa detik. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menggosok matanya dan kemudian berteriak, "Xian GG." Tubuh Xuan Ming menegang. Dia terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat para prajurit yang datang. Garis pandangannya tertuju pada prajurit itu saat dia terhibur. Mata tajam Xian mengamati kerumunan dan langsung menangkap sosok tinggi yang menawan itu. Wajahnya yang gelap menyunggingkan senyum hangat. "Itu memang kau?" Zuoshi mengangguk dengan gembira. Ya, itu kami." "Xian GG, kau. Kenapa kau ada di Agate Star Area? Kenapa kau di sini?" Dia begitu senang hingga tidak dapat menemukan kata-katanya. "Di mana ayah dan kakekku? Apakah mereka baik-baik saja? Bagaimana keadaan mereka di Grace Mainland? Apakah semuanya baik-baik saja? Mereka semua ada di Agate Star Area." Xian mendesah dan terkekeh. Sambil berbicara, dia meraih Zuoshi. Xuan Ming menatap Xian dalam-dalam. Keterkejutan yang dirasakannya tak terlukiskan. Saat bertemu pria ini di Agate Star Area, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu apa yang telah dilakukan pemuda ini di hutan malam abadi. Xian telah mengumpulkan berbagai klan untuk melawan klan tanda hantu, klan mayat, dan klan roh kegelapan. Dia ingin menggunakan kekuatan klan monster juga. Xuan Ming telah mengamati pertempuran itu secara diam-diam. Dia melihat 8 besar kota api penyucian di hutan malam abadi mencapai puncaknya. Mereka telah mengusir klan tanda hantu, klan mayat, dan klan roh gelap keluar dari hutan malam abadi. Xian telah melindungi orang-orangnya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Xuan Ming melepaskan kesadaran jiwanya untuk merasakan pemuda itu. Suasana hati yang kacau tercermin dalam benaknya sehingga dia tidak bisa menenangkannya apapun yang terjadi. Aku tidak bisa memahami wilayah kekuasaannya.
Wilayah kekuasaannya lebih tinggi dari milikku. Xuan Ming bingung. Matanya berbinar saat pikirannya terkejut. Dia terkejut dan dia tetap diam di tempatnya. Siapa kamu? Suara Leonard meninggi. Dia membawa para penjaga awan melayang yang berkumpul di dekat Xian. Suaranya hati-hati. Kami awan melayang dari barat daya. Kami tidak punya dendam terhadap kalian. Kenapa kalian ada di kapal perang kami? Melihatnya, Zuo Xi dan Xuan Ming sangat marah sehingga mereka tidak bisa menyembunyikannya. Zuo Xi melotot jahat ke arah Leonard. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sangat aman saat melihat Xian. Akan tetapi, dia tidak tahu wilayah kekuasaan Xian, jadi dia tetap khawatir. Dia merendahkan suaranya, berbicara kepada Xian. Drifting Cloud adalah kekuatan yang kuat di barat daya. Pemimpinnya memiliki langit kedua alam dewa halus. Xian GG, bisakah kau membawa kami keluar dari sini? Suaranya tidak yakin. Zuo Xi dan Xuan Ming harus berjuang keras di Agate Star Area. Mereka telah melewati setiap langkah dengan susah payah dan bahaya. Setelah bertahun-tahun, mereka telah mengenal banyak prajurit yang menakutkan. Dalam pikiran mereka, Drifting Cloud sudah menjadi kekuatan yang dominan. Zuo Xi tidak ingin Xian berselisih dengan Drifting Cloud. Dia hanya ingin menyingkirkan kapal perang ini. Dalam pandangannya, tidak dilukai oleh Drifting Cloud sudah merupakan akhir yang sempurna. Awan yang melayang. Xian menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Apakah mereka pasukan yang kecil dan lemah? Zuo Xi terkejut, mengoceh. Sangat kuat. Xian hanya terkekeh. Dia bertanya, kau bertengkar dengan mereka. Apa yang terjadi? Tuan, jika kau memiliki hubungan yang baik dengan mereka, aku tidak akan menghitung utang mereka lagi. Aku akan membiarkan mereka pergi ke penjara hantu bayangan bersama kita. Leonard merasa tegang dan dia buru-buru mengungkapkan pendapatnya. Siapa yang membuatmu bicara? Diam. Katuo melotot padanya, mendengus dengan aura yang ganas. Aura pembunuh muncul dari tubuhnya. Leonard memucat. Bibirnya bergetar, tetapi dia tidak berbicara. Zuo Xi dan Xuan Ming terkejut. Melihat Xian, mereka mengira mereka sedang bermimpi. Selama perjalanan ini, Leonard adalah bos kecil yang nakal di sini. Tidak ada yang berani bertengkar dengannya di kapal ini atau bahkan berbicara dengan keras. Leonard adalah penguasa kapal perang ini. Dia bahkan bisa mengendalikan kehidupan orang-orang. Dia bisa mengarang apa saja untuk mengganggu para penumpang. Namun, dia menutup mulutnya di depan pria brutal itu. Apa yang sedang terjadi? Zuo Xi memiliki begitu banyak pertanyaan di benaknya. Dia menatap Katuo dengan cemas. Mereka sengaja mengganggu kita. Mereka ingin Zuo Xi mengawalnya. Xuan Ming merenung lalu menjelaskan situasi mereka. Semakin dia berbicara, semakin gelap dan dingin wajahnya. Dia baru saja memberitahu kita bahwa dia akan mengusir kita dari kapal perang jika kita tidak membiarkan Zuo Xi melayaninya. Sementara Xuan Ming berbicara, wajah gelap Xian menyapu Leonard. Di bawah tatapannya, Leonard gelisah dan gelisah. Dia merasa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Leonard menarik napas dalam-dalam, memberinya lebih banyak keberanian. Dia berkata dengan dingin, aku anggota Drifting Cloud. Sudah kubilang aku tidak tahu nama-nama pasukan kecil. Xian melambaikan tangannya, berbicara. Baiklah, itu saja, kirim mereka pergi. Leonard dan prajurit Drifting Cloud lainnya bingung. Penumpang lainnya terkejut. Mereka tidak bisa bereaksi terhadap apa yang dikatakan Xian. Mereka tidak tahu apa yang dia maksud. Namun, pada saat berikutnya, mereka tahu apa yang dia maksud. Jeritan menyakitkan dan sedih bergema di kapal perang yang sunyi ini. Fei Lan, Leona, dan Katuo tampak berubah menjadi iblis. Dengan wajah gelap dan kasar, mereka bergerak di antara para prajurit Drifting Cloud seperti kilat. Para prajurit Drifting Cloud berteriak ketakutan, mencoba lari menyelamatkan diri seolah-olah mereka sedang bertemu hantu-hantu menyeramkan. Darah berceceran, orang-orang tercabik-cabik, altar jiwa mereka dibakar. Mereka binasa, tidak meninggalkan apapun. Leonard, bos kecil Drifting Cloud yang telah berlaga seenaknya selama perjalanan ini, berada di tangan seorang wanita tua. Dia meletakkan salah satu tangannya di atas kepalanya, tubuh Dewa Leonard membusuk dengan kecepatan yang dapat diamati oleh mata telanjang, seolah-olah seseorang telah mencelupkannya ke dalam zat asam yang pekat. Tak lama kemudian,
ia berubah menjadi genangan darah di tanah. Mereka bahkan dapat melihat rekaman mengerikan tengkorak Leonard yang meleleh sedikit demi sedikit. Itu sangat memuakkan hingga mereka hampir muntah. Wanita yang tampak seperti hantu yang meratap itu seperti utusan kematian. Dia menarik prajurit Drifting Cloud ke dalam kegelapan total. Orang-orang hanya bisa mendengar para prajurit memohon dalam kegelapan. Lambat laun, suara itu memudar. Pria brutal itu tertawa jahat. Dia mencengkeram prajurit Drifting Cloud seolah-olah dia sedang mengambil ayam kecil. Dia hanya mencabik-cabik mereka dengan sengaja dan brutal. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kaki mereka menjadi lunak dan tidak dapat menopang tubuh mereka lagi. Fei Lan, Leona, dan Katuo seperti serigala lapar yang bergerak melalui padang rumput domba. Mereka telah membuat hujan darah di kapal perang ini. Prajurit Drifting Cloud memiliki simbol kekuatan mereka di pakaian mereka. Mereka dapat mengenali mereka pada pandangan pertama. Mereka menghancurkan prajurit Drifting Cloud, membunuh setiap dari mereka yang ada di hadapan mereka. Sepertinya mereka tidak ingin meninggalkan saksi hidup. Xuan Ming dan Zuo Xi ketakutan, berdiri di samping Xian. Mereka menyaksikan pembantaian berdarah di kapal perang, menyaksikan para prajurit awan melayang yang berotot dibunuh seperti semut-semut kecil yang dihancurkan. Mereka berdua dilanda kepanikan. Apakah mereka, para penjaga alam dewa raja dan alam dewa asli yang kuat dari awan melayang? Mereka berdua ketakutan. Tak lama kemudian, sekitar 100 prajurit awan melayang di kapal perang ini dibantai. Mereka sekarang menjadi tulang atau genangan darah di tanah di sana-sini. Xian menyipitkan mata. Dia merasakan sedikit kegembiraan saat menyerap ki esensi dari orang mati. Dia tersenyum santai. Xuan Ming dan Zuo Xi masih tenggelam dalam ketakutan mereka yang mengerikan. Mereka tidak bisa bereaksi. Katuo tertawa, berjalan ke arah mereka. Dia telah membunuh banyak orang dan dia menjadi gelisah sekarang. Matanya yang tajam menyapu sekelompok penumpang yang menggigil seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam ruang es. Mereka tidak berani menggerakkan 1 inci pun dari tubuh mereka. Senior, apakah Anda ingin membersihkan mereka semua? Orang-orang itu bisa sedikit menguntungkan kita. Katuo merendahkan suaranya dan menyarankan. Katuo suka membunuh. Karena dia tahu kemampuan penyerapan Xian yang luar biasa, dia punya pikiran lain. Dia ingin membunuh semua prajurit tingkat rendah di kapal perang ini untuk meningkatkan kekuatannya. Fei Lan dan Leona juga menatap Xian dengan tatapan bertanya. Katuo bergumam sehingga orang lain selain SK, Zuo Xi, dan Xuan Ming tidak bisa mendengarnya. Namun, saat yang lain melihat tatapan jahatnya, tak satu pun dari mereka merasa baik-baik saja. Xian mengerutkan kening, melihat para prajurit dari berbagai ras yang menggigil. Dia berkata pelan, bunuh mereka semua. Xian mengangguk terus-menerus. Aura ganas lainnya melesat keluar. Zuo Xi memucat. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, Xian GG, jangan. Jangan bunuh mereka. Mereka tidak menindasku. Aku mohon padamu, jangan biarkan mereka membunuh lebih banyak lagi. Jeritan Zuo Xi membuat penumpang lain ketakutan. Orang-orang menjerit dan menangis dengan menyedihkan. Xian mengerutkan kening, merenung sejenak. Ia melambaikan tangannya. Baiklah, ayo pergi. Katuo kecewa. Ia mendesah, berbicara kepada Fei Lan dan Leona. Oh, sayang sekali. Fei Lan dan Leona bersikap acuh tak acuh. Zuo Xi, Xuan Ming, ikut aku. Xian mengangguk kepada 2 orang lainnya dan membawa mereka terbang keluar dari kapal perang menuju area gelap galaksi. Xuan Ming dan Zuo Xi mengikuti Xian terbang di alam semesta yang gelap. Xuan Ming menatap tubuh halus di depannya, matanya rumit. Dia memiliki penyesalan yang tidak bisa dia sembunyikan di wajahnya. Dia selalu mengingat pemuda ini. Dia adalah bakat paling luar biasa dari klan manusia di Grace Mainland. Dia biasa membuat badai, bekerja sama dengan klan monster di hutan malam abadi untuk melawan klan lain. Dia menang pada akhirnya. Pada saat itu, pemuda ini hanya memiliki basis kultivasi alam dewa sejati. Selama perang besar yang terjadi di hutan malam abadi, Yan Long dan klan monster telah bertanya kepada Xuan Ming apakah dia ingin bergabung dengan operasi ini. Namun, Xuan Ming selalu peduli pada Zuo Xi. Dia ingin menyangkalnya tetapi dia tidak bisa menggoyahkan tekad Zuo Xi yang gigih. Pada akhirnya, dia mengizinkan klan monster untuk bergabung dalam pertempuran epik itu.
Pada tahun itu, Xuan Ming adalah prajurit puncak Grace Mainland, pemimpin klan monster di hutan malam abadi. Dia adalah pembuat keputusan klannya. Pada tahun itu, pemuda ini telah menunjukkan bakatnya dan memimpin timnya menuju kemenangan. Dia telah membantu orang-orangnya menetap di hutan malam abadi. Pada tahun itu, pemuda ini tidak buruk di mata Xuan Ming. Tapi dia hanya tidak buruk. Xuan Ming tidak memasukkannya ke dalam pikirannya. Dia membantunya karena Zuoxi. Waktu berlalu dengan cepat. Segalanya berubah. Bertemu hari ini di area bintang Agate, pemuda ini memiliki wilayah dan kekuatan yang tidak dapat dia lihat. Dia juga memiliki 3 prajurit haus darah yang menemaninya. Mereka menghancurkan prajurit Drifting Cloud, yang bahkan tidak dapat dipikirkan oleh Xuan Ming untuk dilawan. Tim pemuda itu telah menghancurkan mereka semua. Belum 100 tahun berlalu dan pria di area bintang Agate ini telah mencapai level setinggi itu. Xuan Ming mengalami keterkejutan yang tidak dapat dijelaskan. Melihat pemuda di depannya, Xuan Ming merasa seperti dia telah membuat praduga yang salah tahun itu. Kesalahan besar, memang. Pemuda itu telah melampauinya dan menuju ke ketinggian luar biasa yang tidak pernah dapat dia bayangkan. Dia tidak hanya menetap di Agate Star Area, dia juga tampaknya memiliki kehidupan yang lebih baik di sini. Xuan Ming merasa getir. Dia mendesah enggan. Dia tahu beberapa orang dilahirkan untuk menjadi petarung. Tipe orang seperti itu tidak pernah bisa diprediksi. Xian GG, kamu membunuh Leonard dari Drifting Cloud. Apakah kamu tidak takut? Zuoxi bertanya karena dia ketakutan. Setelah kejadian yang mengejutkan itu, dia memiliki rasa hormat yang tak terukur terhadap Xian. Suaranya tidak sehalus dulu. Dalam benaknya, Drifting Cloud adalah kekuatan yang sangat kuat dengan banyak prajurit dan seorang prajurit langit kedua dari alam dewa ethereal. Mereka terkenal di barat daya. Dia pikir mereka adalah kekuatan yang tidak akan pernah bisa dia lawan. Namun, para prajurit Xian bagaikan dewa brutal yang telah membantai yang lain. Zuoxi senang saat itu, tetapi sekarang entah bagaimana dia merasa cemas dan tidak aman. Dia takut Xian telah menimbulkan masalah besar dan Drifting Cloud akan mengejarnya untuk membunuhnya. Tidak apa-apa, jangankan Leonard, jika Master Drifting Cloud ada di kapal, dia juga akan terbunuh. Xian mencibir, auranya melonjak deras. Hampir 100 prajurit dibantai. Sebagian besar dari mereka berada di alam Raja Dewa dan alam Dewa Asli. Sementara ki esensi mereka disaring melalui titik-titik akupunkturnya, Xian mendapat firasat. Setelah dia mencerna energi ini, dia pasti akan menembus ke tingkat lain dan dengan mudah mencapai langit ketiga alam dewa asli. Alamnya aman dan diperkuat. Sekarang, dia hanya membutuhkan energi yang cukup untuk menerobos. Pembantaian sebelumnya sudah cukup baginya untuk mengubah energinya. Apakah kamu yakin semuanya akan baik-baik saja? Zuoxi bertanya dengan hati-hati. Xian tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tegas. Jangan khawatir, mulai sekarang, kau tidak perlu berjuang untuk bertahan hidup lagi. Mata Zuoxi berbinar, ia mengepalkan tangan kecilnya. Wajah polosnya kini memiliki aura baru yang berbeda dan hidup. Xuan Ming tiba-tiba bingung. Ia melihat ke depan mereka dan wajahnya berubah saat ia tak dapat menahan diri untuk berteriak, kapal perang. Besar sekali. Zuoxi melihat itu dan berteriak keheranan, kapal perang yang luar biasa. Di depan mereka ada kapal perang dari paviliun ramuan dan perkakas. Panjangnya beberapa ribu meter dan melayang seperti binatang purba yang tidak aktif. Di ruang gelap ini, kapal itu memberi orang perasaan yang mengesankan. Kapal perang milik awan melayang hanyalah mainan dibandingkan dengan yang ini. Kapal itu 10 kali lebih kecil. Meskipun Zuoxi dan Xuan Ming bukan ahli di bidang ini, mereka tahu bahwa kapal perang di depan mereka adalah kapal perang berkualitas tinggi di area bintang Agate. Kapal perang awan melayang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ini. Tentu saja, nilai mereka jauh berbeda. Xuan Ming cemas, mengamati ke sana kemari. Dia melihat ke arah tim Xian yang tampak tenang. Tiba-tiba dia mengerti dan bertanya, apa yang dilakukan kapal perang itu di sini? Menunggu kita, Xian terkekeh. Xuan Ming dan Zuoxi sangat terkejut. Mereka melihat kapal perang itu dengan ketakutan, mata mereka begitu aneh. Fu Wei dari paviliun ramuan dan perkakas mengenakan gaun biru panjang, berdiri di dek kapal perang.
Dia tampak seperti bunga biru yang anggun dan cantik. Dia tersenyum lebar, melambaikan tangan kepada mereka dan mendesak, "Cepatlah." Xuan Ming dan Zhuo Xi melihat ke arah Fu Wei dari paviliun ramuan dan perkakas dan bendera di kapal, mereka tiba-tiba teringat akan kekuatan yang pernah mereka dengar dalam legenda mereka. Potion Entul Pavilion. Apakah mereka orang-orang dari Potion Entul Pavilion? Suara Xuan Ming bergetar karena khawatir. Potion Entul Pavilion benar-benar terkenal di Agate Star Area. Namanya bahkan lebih terkenal daripada kekuatan-kekuatan yang mengintimidasi di mana-mana. Itu adalah kekuatan yang paling misterius dan tidak dapat diprediksi. Dibandingkan dengan Potion Entul Pavilion, Drifting Cloud tidak layak untuk memegang sepatunya atau membuat suaranya penting. Pada dasarnya, mereka tidak berada di level yang sama. Xuan Ming tahu bahwa kekuatan-kekuatan kuat di Barat Daya mempertimbangkan untuk berbisnis dengan Potion Entul Pavilion demi kejayaan mereka. Bagaimanapun, Barat Daya adalah daerah terpencil. Setiap kali kapal perang Potion Entul Pavilion tiba, para penguasa kekuatan terkuat di sana akan bergoyang di antara kerumunan untuk mendapatkan persetujuan dari Potion Entul Pavilion. Di hati Xuan Ming, Potion Entul Pavilion adalah salah satu kekuatan paling berpengaruh di Agate Star Area. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa mereka lihat dan tidak bisa mereka sentuh. Organisasi ini adalah keberadaan paling menakutkan dalam legenda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, kapal perang paviliun ramuan dan perkakas berlabuh di sini untuk menunggu tim Xian hari ini. Level seperti apa yang telah dicapainya? Xuan Ming tidak berani membayangkan lebih jauh. Sementara Xuan Ming dan Zhuo Xi bingung, lapisan penghalang kapal perang terbuka, membuat saluran bagi mereka untuk mendarat. Pada saat mereka mendarat di geladak kapal, lapisan penghalang tertutup lagi. Aura kapal perang ini menghilang seolah-olah telah lenyap di alam semesta ini sejak saat ini. Zhuo Xi dan Xuan Ming menjadi lebih takut. Sekarang, mereka mengerti betapa hebatnya paviliun ramuan dan perkakas. Xian GG, apakah kamu anggota paviliun ramuan dan perkakas? Zhuo Xi tergagap. Dia menjadi tidak berdaya dengan anggota tubuhnya. Tidak, dia bukan. Fu Wei tersenyum lembut. Paviliun ramuan dan perkakas kita tidak memiliki kekayaan seperti itu. Dia sombong. Dia tidak menyukai kita. Fu Wei masih menyimpannya dalam benaknya. Xian telah menolak tawarannya, membuatnya merasa tersesat. Dia tahu Xian memiliki hubungan dekat dengan klan monster dan klan iblis. Dia tidak akan pernah bergabung dengan paviliun ramuan dan perkakas. Dia kecewa dengan ini. Itulah sebabnya dia menggoda mereka. Xuan Ming dan Zhuo Xi bingung. Melihat Xian saat ini, mereka mendapati pria itu lebih misterius. Ini adalah tetua termuda dari paviliun ramuan dan perkakas, Fu Wei. Xian tersenyum dan memperkenalkan. Ini adalah adik perempuanku, dan teman lama. Aku harap Nona Fu Wei akan menjaganya dengan baik. Aku akan berkultivasi untuk sementara waktu. Tolong bantu aku dengan ini. Jangan khawatir, serahkan padaku. Fu Wei tersenyum dan berkata. Xian mengangguk ke Zhuo Xi dan Xuan Ming yang masih bingung. Kalian tetap di sini, jangan khawatir tentang apapun. Setelah aku selesai berkultivasi, aku akan menemuimu. Kita akan bicara. Zhuo Xi dan Xuan Ming mengangguk secara naluriah meskipun mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Paviliun ramuan dan perkakas hanya memiliki 12 tetua. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan. Mereka semua adalah eksistensi legendaris di area bintang Agate. Xuan Ming dan Zhuo Xi mengetahui hal ini dengan baik. Gadis lembut di depan mereka adalah salah satu tetua paviliun ramuan dan perkakas. Juga, rumor mengatakan bahwa dia adalah yang termuda dengan bakat bawaan terbaik. Tetua muda itu telah memperlakukan Xian dengan sangat baik dan sangat ramah. Dia, posisi seperti apa yang dia miliki di area bintang Agate ini? Xuan Ming merasa tersesat dan terpuruk. Membandingkan situasi kacau balaunya dengan Xian, perasaan pahit membanjiri hatinya yang tidak dapat dia singkirkan. Kelompok Xian dan Fei Lan segera pergi, menuju kapal perang. Fu Wei tersenyum lembut. Dia datang dan memegang tangan Zhuo Xi. Adik perempuan yang manis, ikutlah denganku. Aku akan memberimu sesuatu yang bagus. Dia mengangguk ke An Yun, bertanya, perlakukan pria terhormat ini dengan baik. Xuan Ming terkejut dan terus mengucapkan terima kasih. Oh, kumohon, jangan terlalu sopan.
Xuan Ming merasa seperti mimpi tinggal di kapal perang besar yang dijaga oleh tetua paviliun ramuan dan perkakas. Ia merasa seperti berjalan di atas es tipis. Ia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan ini seperti orang tua yang memasuki istana kerajaan. Tidak peduli apa yang ia coba, ia merasa sangat tidak nyaman. Tuan, ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan tempatmu dan ruang kultivasi. An Yun membungkukkan tubuhnya sedikit meskipun ia meremehkannya. Atas apa yang Xi Yan lakukan untuk mendukung kelompoknya, ia sangat menghargainya. Ia telah memberikan kesempatan kepada kelompoknya yang lemah untuk membalikkan segalanya. Karena mereka harus memberikan wajah Xi Yan, ia bersikap ramah kepada Xuan Ming. Dengan senyum tipis, ia menuntun Xuan Ming ke kapal perang. Fu Wei langsung membawa Zuo Xi ke kamar pribadinya. Ia tersenyum dan kemudian bertanya, apakah kau dekat dengan Xi Yan? Oh ya, kami lahir di kota yang sama. Aku sudah mengenalnya sejak aku masih kecil. Zuo Xi juga merasakan tekanan itu. Ia mengagumi dan menghormati wanita yang lembut ini. Apakah dia tinggal dengan baik di Agate Star Area? Dia, tentu saja, dia baik. Para kepala klan monster dan klan iblis mendukungnya. Dia tidak perlu takut pada apapun di area bintang ini. Dia akan menjadi bintang baru di Agate Star Area. Fu Wei tersenyum, ceritakan sesuatu tentang dia. Aku penasaran. Dia juga berkuasa di tempat kita. Dia selalu berkuasa. Zuo Xi merasa cemas, menceritakan kisah-kisah Xi Yan yang lain. Zuo Xi naif. Dia tidak tahu bahwa Fu Wei hanya ingin mengoreknya. Dia tegang. Namun, Fu Wei mencoba membimbingnya dan membantunya rileks. Dia mulai berbicara dan dia tidak bisa berhenti. Suaranya seperti burung yang bernyanyi, ketika dia sampai pada fakta-fakta menyenangkan, dia tertawa dan cekikikan riang. Fu Wei mendengarkannya dengan penuh perhatian. Terkadang, dia akan mengatakan sesuatu untuk membuat suasana menjadi lebih baik. Dia membuat Zuo Xi merasa lebih rileks. Fu Wei tidak tahu identitas asli Xi Yan. Paviliun ramuan dan perkakas juga tidak memiliki catatan apapun tentangnya. Saat dia akhirnya memiliki kesempatan, dia tahu bagaimana memanfaatkannya. Dia benci karena dia tidak bisa meminta untuk mengidentifikasi setidaknya 18 generasi keluarganya. Saat Zuo Xi menceritakan kisahnya, Fu Wei menjadi lebih tertarik. Dia tersenyum seperti sinar matahari yang hangat. Hatinya yang masih perawan memancarkan getaran. Di dalam kapal perang, titik-titik akupuntur Xi Yan di tubuhnya berkilauan seperti berlian. Sinar cahaya terang dipancarkan dengan menyilaukan. Auranya tajam seperti pedang saat dia duduk bersila. Fei Lan, Leona, dan Katuo mengelilinginya dalam formasi segitiga. Mereka menatapnya, penuh kerinduan. Waktu berlalu dengan cepat. Fluktuasi energi di tubuh Xi Yan melonjak dengan ganas. Energi murni meluap dari titik-titik akupunturnya, merembes ke tulang-tulangnya dan pohon kuno esensi. Energinya melonjak tanpa henti, membuat auranya lebih menakutkan. Setelah beberapa saat, aura Xi Yan berangsur-angsur tenang. Cahaya dari titik-titik akupunturnya meredup dan menghilang. Duduk dengan tenang beberapa saat, dia membuka matanya, terkekeh. Kalian tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak energi kali ini. Fei Lan dan dua lainnya bingung dan kemudian mengangguk tanpa suara. Xi Yan bangkit, meregangkan tubuhnya. Sendi-sendi di tubuhnya bergerak, menghasilkan suara yang jelas dan menyenangkan seperti mutiara yang bertabrakan. Langit ketiga alam dewa asli. Xi Yan tersenyum. Kali ini, terobosannya semulus aliran sungai yang menyatu dengan sungai. Pohon kunoki esensinya tumbuh dan laut kesadarannya meluas. Semuanya berjalan lancar dan logis. Dia mencapai alam baru dengan mudah, yang merupakan hasil ajaib dari pencapaian alam sebelumnya. Namun, kematian 100 prajurit awan melayang sudah cukup bagi Xi Yan untuk menerobos ke langit ketiga alam dewa asli. Dia tidak memurnikan energi ekstra untuk dikirim ke Fei Lan dan dua lainnya. Sebagian besar prajurit yang mati berada di alam dewa raja dan beberapa dari mereka berada di alam dewa asli. Karena alam mereka tidak tinggi, energi yang dimurnikan terbatas. Dia hanya mendapatkan cukup untuk mencapai level baru. Senior, baguslah kamu bisa menerobos. Kami tidak terburu-buru. Saat kami sampai di penjara hantu bayangan, kami akan memiliki banyak kesempatan, Katuo memaksakan senyum. Fei Lan dan Leona mengangguk. Xi Yan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi.
Dia keluar dari ruang kultivasi, memberi tahu penjaga yang berdiri di dekat pintunya bahwa dia ingin bertemu Fu Wei. Penjaga itu menuntun jalannya. Tak lama kemudian, Xi Yan tiba di kamar pribadi Fu Wei. Langit-langit lengkung biru ruangan ini dipenuhi dengan potongan-potongan batu permata, yang menyerupai langit berbintang. Itu menerangi ruangan dengan cahaya lembut, memberinya suasana yang elegan dan hangat. Zuo Xi memejamkan matanya, tangannya memegang banyak kristal ilahi. Dia menyerap energi kristal ilahi dan khasiat medis dari pelet luar biasa yang telah dimakannya. Wajahnya tenang seperti air saat domain dewanya muncul secara otomatis. Gelombang air beriak di sekelilingnya seperti laut dalam. Kura-kura hitam adalah binatang suci dari elemen air. Saat Zuo Xi mendapatkan warisan dari garis keturunannya, dia tahu tentang kekuatan air Upanishad. Wilayah dewa miliknya tampak seperti lautan yang luas dan deras. Lautan itu tampak tenang seperti sifat air. Auranya juga sangat besar dan lembut, membuat orang merasa rileks. Zuo Xi berkultivasi dalam keheningan. Fu Wei mengenakan gaun biru panjang, yang memperlihatkan bahunya yang putih. Dia minum dan memperhatikan Zuo Xi dengan mata berbinar. Dia memang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia telah memberi Zuo Xi banyak pil berharga dan membiarkannya berkultivasi di sini. Setelah gadis itu menelan pil tersebut, khasiat obatnya dengan cepat meluas. Seketika, alam Zuo Xi mulai berubah secara halus. Di bawah tatapan Fu Wei, Zuo Xi mulai memahami Upanishad kekuatan air pada tingkat yang lebih mendalam. Dia menerobos ke alam baru dengan sangat cepat. Fu Wei sangat terkejut. Dia mengamati dengan saksama. Dia menemukan bahwa alam Zuo Xi terus meningkat. Pil yang telah dia minum memurnikan tubuhnya, menyatu dengan daging dan tulangnya. Garis keturunan Zuo Xi tampaknya memiliki esensi air. Itu memberinya perasaan yang luar biasa, memungkinkannya untuk meningkatkan alamnya tanpa batas. Penemuan ini mengejutkan Fu Wei. Wajahnya menjadi rumit. "Oh, kau sudah sampai?" Fu Wei menenangkan diri, tersenyum lembut. Dia melambaikan tangannya padanya, memintanya untuk mendekat. Dia bergumam, gadis kecil ini adalah seorang jenius. Dia tampaknya tidak menemui hambatan apapun. Dia akan segera menerobos. Dia hampir mencapai langit ketiga alam Dewa Raja. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa memahami alamnya dengan mudah seperti itu, hanya sepotong kue baginya. Aku belum pernah melihat orang meningkatkan alamnya secepat itu. Xi Yan fokus pada Zuo Xi dan mengangguk dalam hati. Dia menjelaskan secara naluriah, dia adalah seorang jenius yang unik. Ketika mereka masih di kota meteor langit, Zuo Xi sudah terkenal karena bakatnya yang luar biasa. Gadis kecil yang malas ini tidak berusaha keras dalam kultivasinya, tetapi dia tetap mencapai alam yang tinggi. Qi Xiao telah menerimanya sebagai murid untuk mengembangkan bakatnya. Gadis kecil ini dapat memahami alamnya dengan sangat cepat. Sedikit usahanya bisa sama dengan waktu kultivasi yang lama bagi orang lain. Begitu dia serius dalam kultivasinya, kemajuannya bisa sangat cepat. Ketika Zuo Xi bertemu Xuan Ming, lelaki tua itu tahu Zuo Xi memiliki garis keturunan dari Holy Beast Black Tortoise. Dengan bakatnya yang unik, masa depannya tidak akan terbatas jika dia fokus pada kultivasinya. Di Agate Star Area, dia telah mencapai Second Sky of King God Realm di bawah kondisi kultivasi yang sulit, yang menunjukkan betapa luar biasanya dia berbakat. Dengan pelet Fu Wei, dia terdongkrak. Penampilannya bahkan dapat mengejutkan Fu Wei yang telah melihat banyak hal. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Zuo Xi tidak diragukan lagi adalah seorang jenius yang belum pernah dilihat dunia ini. Baiklah, gadis kecil ini bercerita banyak tentangmu. Mata Fu Wei berbinar. Ia tersenyum. Aku tidak tahu kau begitu terkenal di Grace Mainland. Di bintang kehidupan yang hampir terbengkalai itu, kau mencapai puncak alam dewa sejati dalam puluhan tahun. Bagaimana kau melakukannya? Apa yang Zuo Xi ceritakan kepada Fu Wei tentang Xi Yan sangat mengejutkannya. Jika ia tidak tahu bahwa Zuo Xi naif, ia akan mengira gadis itu berbohong. Dalam puluhan tahun di bintang kehidupan yang hampir habis, seorang pejuang telah mencapai puncak alam dewa sejati dari ketiadaan. Dalam sudut pandang Fu Wei, pria seperti itu memang monster. Fu Wei tiba-tiba menyadari bahwa bukanlah keberuntungannya bahwa Xi Yan mendapat persetujuan dari pemimpin klan monster dan klan iblis. Ia memiliki sesuatu yang belum diketahuinya. Kudengar kau sedang jatuh cinta.
Fu Wei tersenyum, berbicara dengan lembut. Cahaya berdesir dari matanya. Tidak, jangan dengarkan dia. Xian mengusap hidungnya, merasa sedikit malu. Tiba-tiba dia teringat wanita di penjara hantu bayangan yang jauh. Setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Dia juga mengharapkan pertemuan. Di antara begitu banyak gadis cantik, dialah yang pertama kali menyentuh hatinya. Di lapangan bela diri di kota meteor langit tempat waktu terhenti, dia memiliki jejak yang dalam, yang akan selamanya tersimpan di hatinya. Setelah puluhan tahun, dia tidak tahu apakah dia masih seperti dulu. Tempat gelap yang dilindungi oleh bintang-bintang, area bintang Agate. 6 bintang kehidupan membentuk formasi heksagonal. Namun, keenam bintang itu tidak diam. Mereka bergerak seperti 6 binatang raksasa, perlahan menuju ke suatu arah umum. Salah satu bintang kehidupan itu memiliki ratusan ladang herbal tempat puluhan ribu jenis herbal tumbuh. Aroma herbal yang kental dan manis menyelimuti tempat itu. Kabut dan uap berkumpul di sini sepanjang tahun dan tidak pernah menghilang. 10 kuali besar yang digunakan untuk memurnikan pelet berdiri di tengah ladang. Kuali-kuali itu terbuat dari bahan logam yang berbeda dan aneh. Asap dari kuali-kuali itu begitu harum sehingga bisa meresap ke dalam organ dalam manusia. Mengambil napas dalam-dalam di sini, para prajurit akan merasa segar dan nyaman. Seorang lelaki tua bertanda hantu yang kurus memiliki gambar dan pola yang indah di lengan dan wajahnya. Dia mengenakan pakaian mewah dan berdiri di dekat kuali-kuali itu. Di belakangnya ada lebih dari 10 prajurit di langit ketiga alam dewa ethereal. Mereka tampaknya adalah pengiring lelaki tua bertanda hantu yang sedang memeriksa kuali-kuali itu. Lelaki tua itu berjalan di antara kuali-kuali itu. Kadang-kadang dia mengangguk, tersenyum seolah-olah dia puas. Tiba-tiba, sebuah bayangan turun dari langit, berlutut dan berbicara dengan hormat. Tetua Agung. Zuo Lou mengerutkan kening. Hidungnya mancung, bibirnya tipis seperti orang tak berperasaan, dan matanya dalam. Secara umum, dia tampak ganas dan licik. Dia melambaikan tangannya untuk membiarkan yang lain berdiri, berbicara dengan suara muram. Ada yang bisa. Mereka tampaknya telah menemukan Kennen. Utusan itu juga seorang prajurit Ghostmark di langit ketiga alam dewa halus yang suaranya agak serak. Mata tetua agung paviliun ramuan dan perkakas Zuo Lou berbinar. Dia tertawa jahat. Bagus. Berhenti sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan penuh semangat. Tugaskan orang-orang kita. Kita harus memblokade dan merebut Kennen dengan cara apapun. Tentang Little Fu Wei, aku tidak ingin melihatnya lagi. Ya, Tuan. Utusan itu melengkungkan mulutnya menjadi lengkungan jahat yang jahat dan mengangguk. Bersihkan semuanya. Jangan tinggalkan jejak yang akan memungkinkan orang lain melacak kita, saran Zuo Lou. Aku mengerti. Prajurit itu menjawab dan kemudian terbang ke langit. Tak lama kemudian, dia menghilang. Banyak perintah yang disampaikan di paviliun ramuan dan perkakas. Mereka telah menghubungi pasukan kuat yang memiliki hubungan baik dengan mereka. Banyak pasukan di area bintang Agate telah mengirim kapal perang mereka secara diam-diam. Kanon muncul. Muahahaha. Kecuali aku, tidak ada yang berhak memilikinya. Zuo Lou menggenggam tangannya, menatap langit dan berbicara dengan arogan. Pusat kendali kapal perang besar. Saat Fu Wei berbicara dengan Xian, raut wajahnya berubah. Dia mengangkat cermin terang di atas kepalanya lalu mengangguk ke Xian. Tolong beri aku waktu pribadi. Xian meninggalkan ruangan, wajahnya acuh tak acuh. Fu Wei berjalan ke ruang rahasia di belakang kamarnya. Cermin terang itu mengikutinya seperti hantu. Setelah menutup pintu, Fu Wei menarik napas dalam-dalam dan melepaskan sinar listrik dari telapak tangannya. Cermin itu memproyeksikan gambar Zaduo, prajurit dengan kekuatan luar angkasa dari paviliun ramuan dan perkakas. Dia tampak pucat saat berteriak. Informasi kami telah diungkapkan. Zuo Lou tahu kau memiliki Kennen. Dia akan pergi ke penjara hantu bayangan sekarang. Kau harus berhati-hati. Cobalah untuk melindungi dirimu sendiri dengan cara apapun. Aku akan berangkat. Kami akan menggunakan formasi teleportasi luar angkasa untuk menghubungimu. Sebelum aku tiba, kau harus memegang Kennen. Jangan biarkan mereka merebutnya. Fu Wei meringis. Warna mata birunya memudar. Dia berteriak ketakutan. Bagaimana itu bisa terjadi?
Zalou memiliki mata dan telinga di mana-mana. Orang-orang dalamnya berhamburan ke setiap sudut. Dia juga mengendalikan mata satelit. Tidak aneh jika dia mendapatkan berita itu. Zaduo mendesah enggan. Tetua Agung telah berada di paviliun selama bertahun-tahun. Kekuatan yang mereka kendalikan bukanlah sesuatu yang dapat kita tandingi. Aku tahu bahwa informasi itu akan segera diungkapkan. Kau harus berhati-hati, Zuolou akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Cannon. Aku tidak yakin apakah kau bisa mengalahkannya. Aku akan pergi ke penjara hantu bayangan lebih cepat, kata Fu Wei dengan sungguh-sungguh. Ya, masuklah ke penjara hantu bayangan dengan kecepatan maksimal. Jika kau melihat kapal perang di jalan, hindarilah sebisa mungkin. Zaduo menasihatinya dengan hati-hati. Jangan membuat masalah. Jangan berkonflik dengan kekuatan apapun. Begitu kau menyadari bahwa ada kekuatan yang mengejarmu, gunakan semua kekuatanmu untuk membantai mereka jika kau tidak bisa menghindar. Jangan menunjukkan belas kasihan. Aku tahu apa yang harus dilakukan, Fu Wei mengangguk dengan sungguh-sungguh. Berusahalah sekuat tenaga untuk melawan. Kita akan segera tiba. Namun sebelum kita tiba, kau harus melindungi dirimu sendiri. Dimengerti, di galaksi yang sangat luas, sebuah kapal perang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti kilat. Di sebuah ruang rahasia di dalam kapal perang, Xian duduk dengan rapi. Ada beberapa buku baru yang diletakkan olehnya. Semuanya terkait dengan kemampuan kekuatan ruang angkasa. Dia membaca setiap buku. Terkadang dia menggelengkan kepala dan mendesah. Begitu dia memutuskan bahwa sebuah buku tidak berguna baginya, buku itu langsung dibakar. Buku-buku kekuatan ruang Upanishad yang disalin Fu Wei untuknya berasal dari buku-buku tulisan tangan asli oleh prajurit yang mengolah kekuatan ruang Upanishad di paviliun ramuan dan perkakas. Buku-buku ini adalah pengalaman pribadinya. Namun, pemilik tulisan-tulisan itu tidak memiliki alam yang mendalam karena Xian telah mengetahui rahasia yang dia tulis di buku-bukunya. Pemahaman Xian tentang kekuatan ruang Upanishad jauh lebih dalam daripada sebagian besar informasi yang dimiliki oleh para penulis buku-buku ini. Di mata Xian, catatan-catatan itu dangkal dan tidak berguna baginya. Tak lama kemudian, dia hanya memiliki satu salinan di tangannya. Xian menyipitkan mata dan membaca dengan sungguh-sungguh. Dari waktu ke waktu, ia membaca sesuatu yang perlu dianalisis dan dipahaminya. Alisnya perlahan berkerut. Penulis dokumen-dokumen ini memiliki pendekatan dan penekanan yang unik pada simpul-simpul ruang. Dalam penjelasannya, ia berasumsi bahwa ruang dapat menjadi bola dunia dengan banyak jaring laba-laba dan persimpangan jaring laba-laba tersebut adalah simpul-simpul ruang. Garis-garis ruang digunakan untuk menghubungkan simpul-simpul ruang yang berbeda. Para prajurit yang mengolah kekuatan ruang Upanishad dapat menggunakan simpul-simpul ruang untuk berteleportasi. Simpul-simpul ruang sangat tidak stabil. Beberapa bahkan dapat mengarah ke cekungan ruang yang kacau. Namun, sebagian besar simpul-simpul ruang cukup stabil sehingga mereka dapat menggunakan kekuatan ruang Upanishad untuk melewatinya. Jumlah simpul-simpul ruang di dalam bola dunia itu sebanyak bintang-bintang yang berkedip di langit. Orang-orang biasa tidak akan pernah tahu atau dapat menyentuhnya. Hanya para prajurit yang mengolah kekuatan ruang Upanishad di alam tertentu yang dapat menggunakan jiwa untuk mengenali simpul-simpul tersebut. Menurut penulis, fluktuasi energi ruang yang luar biasa berada di dalam simpul-simpul ruang. Begitu getaran jiwa para prajurit yang mengolah kekuatan ruang beresonansi dengan fluktuasi energi dalam satu simpul ruang, mereka dapat berlari langsung ke simpul ruang itu dan langsung berteleportasi. Sejak Xian mencapai langit ketiga alam dewa asli, pemahamannya tentang kekuatan ruang Upanishad di ruang yang luar biasa dan tak dikenal itu menjadi lebih dalam. Dia tahu setiap ruang memiliki simpul ruang. Namun, sulit untuk mendeteksinya. Setelah membaca dokumen itu, Xian menyadari bahwa jika dia dapat menggunakan jiwanya untuk menyentuh simpul ruang, dia dapat memiliki jalan keluar dimanapun dia berada. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Xian melepaskan kesadaran jiwanya. Gumpalan kesadaran jiwa yang ditambahkan dengan energi ruang bergerak seperti anak panah yang melesat dari busur. Mereka berhamburan darinya dan memasuki alam semesta yang luas untuk menemukan simpul ruang. Sementara dia tidak menyadari waktu yang berlalu, jiwanya menjadi cerah dan kosong.
Aliran kesadaran jiwanya tiba-tiba merasakan beberapa fluktuasi energi dari energi ruang magis, yang sangat ganas. Matanya yang menyipit menjadi cerah. Mengambil napas dalam-dalam, kesadaran jiwanya bergerak, dengan penuh dedikasi merasakan perubahan energi ruang. Kemudian, dia menyesuaikan diri dan membuat laut kesadarannya yang tenang bergolak hebat. Dia mencoba menciptakan gelombang untuk beresonansi dengan fluktuasi energi di sana. Namun, energi di area itu sangat bergejolak. Tidak mudah bagi laut kesadarannya untuk menciptakan resonansi. Ini terutama karena Xian baru saja menyentuh ambang batas. Itu adalah pertama kalinya dia memahami kehalusan ini. Memahami resonansi fluktuasi energi adalah proses yang lambat dan panjang. Xian tidak terburu-buru. Itu terlalu membosankan di kapal perang ini. Lebih baik dia mempelajari Upanishad kekuatannya saat itu. Waktu berlalu dengan cepat. Hari ini, Xian masih tenggelam dalam resonansi energi ruang angkasa. Laut kesadarannya melonjak seolah-olah hendak menjelajah. Tiba-tiba, aliran kesadaran jiwanya, yang telah memanjang ke area yang tidak diketahui, melapor kepada Xian dengan perasaan panik. Tepat setelah itu, dia melihat banyak kapal perang seperti hiu yang hitam seperti tinta bergerak cepat ke suatu arah. Ketakutan terpantul di kepalanya. Xian menghentikan pekerjaan resonansi energi ruang angkasanya untuk memeriksa gumpalan kesadaran jiwa yang telah melaporkan kapal perang hiu hitam. Ada lusinan dari mereka, panjangnya sekitar 1000 hingga 3000 meter. Jelas bahwa mereka milik satu kekuatan. Mereka bergerak dalam formasi yang rapi. Beberapa awan gelap menutupi kapal perang, mencegah orang melihat bagian dalamnya. Setiap kapal perang memiliki energi yang sangat deras dengan aura yang ganas. Saat menavigasi, Xian menggigil. Dia segera menarik kesadaran jiwanya. Tetap berada di dalam kapal perang, wajah Xian menjadi lebih serius. Dia bangkit dari tempat duduknya, berjalan keluar dari kamarnya. Fei Lan dan dua orang lainnya sedang berkultivasi di kamar pribadi mereka sehingga mereka tidak tahu tentang keributan Xian atau penemuannya. "Tuan, kemana Anda ingin pergi?" tanya seorang penjaga yang berdiri di depan pintunya dengan hormat. "Saya ingin bertemu dengan tetua Fu Wei. Tolong beritahu dia segera." Xian bersikap dingin dan tegas. Dia tampak agak terburu-buru. Penjaga itu mengangguk dan berkata kepadanya, "Ikuti saya." Tak lama kemudian, Xian berjalan ke pusat kendali kapal perang bersama pemandunya. Fu Wei, An Yun, dan Feng An, tiga pemimpin paviliun ramuan dan perkakas, ada di sana. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Melihatnya, mereka langsung berhenti. Penjaga itu meninggalkan ruangan. Xian menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Armada kapal perang sedang menuju ke arah kita dengan cepat. Mereka bergerak sangat cepat. Aku perkirakan mereka akan mencapai kita dalam 4 jam. Jumlah mereka ada puluhan. Mereka datang dengan aura pembunuh. Sepertinya mereka tidak punya niat baik terhadap kita." Fu Wei berubah warna karena ketakutan. Dia tersentak dari tempat duduknya, tubuhnya yang lembut menggigil. "Ke arah mana? Kapal perang macam apa mereka? Bagaimana situasinya?" An Yun dan Feng An meringis. Mereka mengatupkan rahang, wajah mereka jahat. "Tetua muda, itu mereka," kata An Yun. Fu Wei mengangguk, mengangkat tangan kecilnya untuk menghentikan wanita itu. Matanya menatap Xian. Dia tahu para prajurit yang mengolah kekuatan ruang angkasa dapat menjangkau jarak yang sangat jauh dengan kesadaran jiwa mereka. Meskipun tidak dapat mencakup area yang luas, satu sinar kesadaran jiwa yang halus dapat menjangkau lebih jauh daripada yang dapat dijangkau oleh yang lain. Kapal perang itu berwarna hitam seperti tinta. Mereka tampak seperti hiu. Jumlahnya ada lusinan. Mereka memiliki banyak simbol. Kebanyakan berwarna hitam dan biru. Beberapa berwarna ungu. Xian mengingat dan menggambarkan apa yang telah dilihat oleh kesadaran jiwanya. Kapal perang hiu biru dan hitam dari klan tanda hantu. An Yun menarik napas dingin, wajahnya muram. Kapal perang hiu itu diproduksi oleh pasukan di bawah kelompok Tetua Agung. Tetua Agung dulunya adalah anggota klan tanda hantu. Kapal perang hiu biru dan hitam itu milik armada hiu gila milik kepala klan tanda hantu. Ya, itu tidak mungkin salah. Mereka menuju ke arah kita. Fu Wei memasang wajah dingin dan mengangguk. Kemudian, dia tidak berbicara tetapi mulai melepaskan sinar cahaya yang luar biasa ke sudut-sudut pusat kendali. Ledakan, ledakan,
Ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari dasar kapal perang, yang langsung mengubah arahnya. Energi dari kristal-kristal ilahi yang tak terhitung jumlahnya ditarik dari penyimpangan ini. Kapal perang itu bergerak seperti kilat dari luar angkasa, melaju cepat ke arah yang baru. Setelah selesai, Fu Wei menyeka keringat di dahinya. Dia tampak sedikit lelah, mencoba tersenyum pada Xian. Dia berkata dengan lembut, "Kali ini, aku harus berterima kasih padamu." "Apa yang terjadi?" Xian mengerutkan kening. Keberadaan Kennen terungkap, Fu Wei mendesah lemah. Kelompok tetua agung ingin merebut Kennen. Dia telah mendesak pasukan untuk bekerja sama dengannya. Mereka akan membunuh kita dan mengambil Kennen. Mereka tidak ingin kelompok kita menyimpannya. Xian terkejut, tetapi dia hanya mengangguk acuh tak acuh. "Kalian bisa bertahan atau tidak? Siapa tahu?" Fu Wei berbisik dengan cemas. Dia merenung sejenak lalu berkata kepada Xian, "Kupikir kami bisa mengantar kalian dengan lancar ke penjara hantu bayangan. Tapi sekarang ada masalah. Pergi bersama kami bukanlah ide yang bagus untuk kalian. Oke, jadi." Fu Wei menatap An Yun, bertanya, "Bibi An, pilihlah kereta perang terbaik dan antar mereka pergi." An Yun membungkukkan tubuhnya untuk memberi salam dan pergi. "Tunggu sebentar," Xian melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Dia bertanya dengan dingin, "Apakah kalian akan melawan mereka? Jika kalian bertemu mereka, apakah kalian akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan menghancurkan musuh?" Tentu saja, mata Fu Wei dingin. Alisnya menunjukkan aura pembunuh. "Mereka datang kali ini untuk menghabisi kita dalam satu operasi. Tentu saja, kami akan melawan dengan upaya terbaik kami. Kami tidak akan menunjukkan belas kasihan." Xian tersenyum dingin. "Bagus. Aku akan tinggal untuk bertarung dengan kalian." Fu Wei, An Yun, dan Feng An terkejut. Mereka menatapnya dengan wajah aneh. "Tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau hanya mencari masalah sendiri dengan tinggal bersama kami. Kami tidak yakin apakah kami bisa mengalahkan mereka atau tidak. Mengapa kau perlu mengambil risiko bersama kami?" Mata biru Fu Wei berbinar aneh. Ia merasakan sesuatu menyentuh hatinya. Ia berkata dengan lembut, "Ada banyak kapal perang Mad Shark dari klan Ghostmark. Aku tidak yakin apakah aku bisa menghadapi mereka. Apakah kau benar-benar ingin berdiri di pihak yang sama dengan kami dan melawan mereka?" "Oh ya," Xian menyeringai. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan meninggalkan pusat kendali. Ia ingin pergi ke penjara hantu bayangan meskipun ia tahu bahwa tempat itu sangat kacau. Ia tahu tempat di mana para prajurit terus-menerus mati adalah tempat terbaik baginya. Itu adalah kunci baginya untuk berubah. Kali ini, itu akan menjadi kesempatan langka. Ia tidak ingin melepaskannya. Fu Wei dan dua orang lainnya tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah ia pergi, mereka saling memandang dengan heran. Pria ini, ia benar-benar menerapkan kode persaudaraan. An Yun tercengang sejenak. Perasaanmu padanya sepadan. Saat dalam bahaya, dia tidak lari untuk melindungi dirinya sendiri. Dia ingin tetap bersama kita. Pria yang baik. Feng An mengangguk. Aku tidak menyangka dia akan seperti itu. Aku salah paham sebelumnya. Kupikir dia tipe pria yang rakus. Aku tidak pernah menyangka dia akan membantu kita di saat bahaya. Fu Wei menipiskan bibirnya. Dia tersenyum lembut lalu berkata, "Aku juga tidak menyangka. Dia memilih untuk tetap tinggal. Saatnya berpesta, teman-teman." Di dalam kapal perang, Xian membangunkan Fei Lan, Leona, dan Katuo. Dia menyeringai, "Sebelumnya, kita tidak memanen cukup energi. Kali ini, aku akan memberimu makan sampai kenyang." Mata Fei Lan dan yang lainnya berbinar, wajah mereka mengharapkan panen yang baik. Platform pengamatan kapal perang hiu hitam. Dulin mengenakan pakaian tempur biru dengan keliman berlapis emas. Ia tampak tampan dengan tato biru di wajahnya. Sudut mulutnya selalu menyunggingkan senyum lembut. Dua saudara perempuan yang mempesona dan menawan mencondongkan tubuh ke dekatnya. Mereka memegang segelas anggur dan nampan berisi buah-buahan, melayaninya dengan senyuman. Dulin adalah talenta muda paling menonjol dari generasi baru klan Ghostmark. Ia memiliki basis kultivasi alam Dewa Langit ketiga. Pemuda ini adalah seorang jenius dan calon potensial untuk posisi kepala klan Ghostmark. Ia lahir di keluarga paling berpengaruh di klan Ghostmark, yang memiliki pikiran tangguh dan tenang. Dulin mengelola armada Mad Shark,
yang terdiri dari 49 kapal perang. Kekuatan ini adalah kekuatan terkuat dari klan Ghostmark. Dulin tersenyum lembut, duduk di platform batu dengan anggun. Kedua wanita cantik itu melayaninya, membuatnya nyaman saat ia menatap galaksi yang sangat besar dengan matanya yang gelap dan dalam. Fu Wei, Dulin terkekeh saat matanya menjadi panas. Dia mengulurkan tangannya, memeluk kedua wanita itu dan menikmati tubuh mereka yang seksi. Di bawah panggung batu, para prajurit klan tanda hantu membungkuk. Mereka tidak berani menatap Dulin di panggung tinggi. Wajah mereka menunjukkan kekaguman dan rasa hormat kepada komandan mereka. Wus! Sebuah bayangan meluncur dari dalam pertempuran. Dia berlutut di hadapan Dulin. Tuan muda, kapal perang Fu Wei mengubah arahnya. Mereka sekarang telah melaju 2 kali lebih cepat. Armada Mad Shark dibangun oleh keluarga Dulin. Semua prajurit memanggilnya Tuan Muda. Keluarga Dulin adalah kekuatan paling kuat dari klan tanda hantu. Untuk meningkatkan Dulin dan memberinya pengaruh yang paling kuat, keluarganya telah menghabiskan banyak bahan untuk membangunkannya kapal perang Mad Shark dengan harapan dia dapat menginjakkan kakinya di posisi kepala klan yang mulia. Mereka mengubah rute. Dulin menyipitkan mata sementara tangannya yang besar masih menempel di pinggang dan pantat wanita cantik itu. Dia berpikir sejenak dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia tahu kita di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang satunya berlutut dan mengangkat kepalanya untuk melihat Dulin. Sebarkan hiu gila dan lingkari mereka. Selama kita bisa mengalahkan kecepatan mereka, mereka akan dikelilingi oleh hiu-hiu kita yang menggila. Dengan begitu, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Dulin melambaikan tangannya, berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun kapal perangnya bagus, dia hanya punya satu. Dia tidak bisa melawan kita. Baiklah, Tuan. Pria itu pergi. Fu Wei yang sombong. Mari kita lihat bagaimana kau menghadapiku kali ini. Dulin menikmati minum dan bermain dengan dua saudara perempuan cantik itu. Dia tampak lembut ketika memeluk seorang gadis, berbisik padanya. Kau seharusnya menjadi milikku. Sudah saatnya aku menempatkan pujaan hatiku ke dalam istana emasku. Kedua gadis itu tersenyum seperti budak dan menawan, memeluknya erat. Mereka ingin memenangkan hatinya. Di geladak kapal perang besar itu, Fu Wei dan An Yun berdiri diam. Mereka mengamati sekeliling mereka. Kesadaran jiwa mereka beriak seperti gelombang air. Mereka bisa merasakan keributan di sekitar. Prajurit paviliun ramuan dan perkakas tersebar di setiap sudut geladak. Mereka semua tegas, mengawasi kemana-mana dengan hati-hati. Komandan kapal perang Mad Shark itu adalah Dulin. An Yun terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, dia menatap Fu Wei. Dia berbicara dengan wajah aneh, Dulin, dulu mengejarmu dengan gila-gilaan. Fu Wei mengarahkan pandangannya ke tempat yang jauh, mengerutkan kening. Dia juga memiliki kesan yang mendalam tentang Dulin. Dia adalah bakat yang menonjol dan tampan dari generasi baru keluarga Krok. Dia memiliki bakat bawaan yang luar biasa yang terbukti ketika dia mencapai puncak alam dewa ethereal hanya dalam waktu singkat. Dia begitu lembut dan tampan. Namun, yang membuatnya istimewa adalah dia tergila-gila pada Fu Wei. Keluarga Krok adalah keluarga tertua dan terkuat di klan Ghostmark. Mereka dapat dibandingkan dengan keluarga Fengdu, keluarga kepala klan Ghostmark saat ini. Mantan kepala klan Krok telah melakukan kesalahan saat berpindah dari alam dewa ethereal ke alam dewa incipient. Dia tidak dapat membuat kemajuan apapun. Itulah sebabnya dia tidak dapat mengalahkan keluarga Fengdu untuk menjadi kepala klan Ghostmark berikutnya. Bagaimanapun, unta yang kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Keluarga Krok masih merupakan kekuatan terkuat dari klan Ghostmark. Dulin dari generasi saat ini adalah karakter kuat dari klan Krok. Dia memikul harapan seluruh keluarga. Zuo Lou, tetua agung paviliun ramuan dan perkakas, juga merupakan salah satu Krok dari klan Ghostmark. Namun, mantan pendahulu paviliun ramuan dan perkakas telah menjadikannya muridnya dan memisahkannya dari klan Ghostmark ketika dia masih muda. Zuo Lou selalu khawatir tentang keluarga Krok dari klan Ghostmark. Setelah mengetahui tentang Dulin, dia diam-diam mengirim stafnya untuk memberinya banyak bahan kultivasi yang berharga. Fakta bahwa Dulin dapat menerobos dengan begitu cepat terkait erat dengan dukungan Zuo Lou yang cukup. Ketika guru Fu Wei meninggal, Zuo Lou mencoba merekrutnya untuk timnya.
Dia telah mengatur Dulin dengan Potion Entul Pavilion dan menyiapkan rencana baginya untuk mengejarnya. Zuolou berharap Dulin dapat menikahinya sehingga dia dapat membantu Zuolou. Sebelumnya, Dulin telah menghabiskan banyak upayanya untuk memenangkan hatinya. Namun, karena berbagai pihak yang mereka ikuti, dia tidak ingin mengikuti jalan yang sama dengan Zuolou. Akhirnya, dia menolaknya dengan tegas. Dulin adalah pria yang cerdas. Dia selalu mendapatkan gadis-gadis yang diinginkannya di klan tanda hantu dan area bintang akik. Namun, setelah Fu Wei menolaknya, dia berubah. Dia sempat tertekan. Setelah dia menyingkirkan bayangan itu dari hatinya, dia menjadi tidak terkendali dalam hubungan pribadinya. Dulin, Fu Wei mengingat pria itu, mendesah lemah. Dulin berada di langit ketiga alam dewa halus. Dia memiliki 49 kapal perang Mad Shark. Jika mereka berpencar dan mengepung kita, kita tidak akan bisa menyingkirkan jebakan itu, kata An Yun serius. Fu Wei merenung sejenak dan kemudian memerintahkan, begitu kita menemukan kapal perang Mad Shark Selit, kita akan menghancurkannya jika mereka menghalangi jalan kita dengan cara apapun. Begitu kita menyerang mereka, kita akan melanggar aturan. Tetua muda, apakah kamu yakin? An Yun terkejut. Dulin berasal dari klan yang sama dengan Tetua Agung. Tentu saja, dia akan melindungi keuntungan Tetua Agung. Kita tahu ini karena Tetua Agung telah mengirimnya ke sini. Fu Wei memaksakan senyum. Kecuali aku memberi mereka kitab suci dan menikahi Dulin, mereka tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Karena kita sudah sampai pada titik ini, kita tidak bisa kembali. Kita harus bertekad. An Yun mengangguk, aku mengerti. Saat berada di dalam ruang kultivasi, Xian mendengarkan cerita Zuozi dan Xuan Ming saat mereka harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Sesekali, dia mendesah. Zuozi dan Xuan Ming tidak seberuntung itu. Setelah mereka tiba di area bintang Agate, mereka biasa bekerja sebagai penambang atau budak di perkebunan herbal. Demi kristal ilahi, mereka harus memakan buah pahit dan menanggung penghinaan. Tokoh puncak di Grace Mainland hanyalah orang-orang rendahan di area bintang kelas atas. Kemuliaan dan kekuatan di masa lalu tidak layak disebutkan di sini. Mereka harus memulai semuanya dari awal. Bagi banyak orang, ini benar-benar kejam. Hari ini, Xuan Ming telah mencapai level 12 dalam peringkat kultivasi monster. Zuozi telah mencapai puncak alam Dewa Raja berkat pelet Fu Wei. Dia telah melampaui Xuan Ming. Itu mencerminkan fakta bahwa Zuozi adalah seorang jenius sejati. Xian GG, bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu mengalami hal yang sama? Apakah kamu harus berjuang keras untuk bertahan hidup? Zuozi menatapnya dan bertanya dengan nada rendah. Xuan Ming juga menatapnya, wajahnya penasaran. Aku, Xian tersenyum sedih. Ya, awalnya, situasiku bahkan lebih buruk darimu. Aku dulunya adalah kuali manusia. Jika tubuhku tidak istimewa, aku pasti sudah mati. Dia teringat masa lalu yang menyakitkan saat dia baru saja tiba di Raging Flame Star Area. Hari ini, dia mengingat momen-momen yang sangat pahit saat dia memikirkannya. Jika Xiao tidak membawanya ke Dark Firmament Heaven Nation, alkemis dari Underworld League pasti sudah membunuhnya. Para pejuang dari area bintang tingkat rendah yang memasuki area bintang tingkat tinggi memang punya cerita lama yang penuh perjuangan untuk diceritakan. Dia tidak terkecuali. Namun, dia berhasil bertahan hidup meskipun agak enggan. Dia telah berjuang melewati Raging Flame Star Area seperti ikan di air yang bermasalah. Setelah dia datang ke Agate Star Area, dia juga mengalami masa-masa sulit. Bagaimanapun, dia tetap teguh. Kamu telah mengambil masalah, kata Zuozi. Xian tersenyum padanya. Ayahmu dan orang-orang lainnya hidup dengan baik sekarang. Jangan khawatir tentang mereka. Mereka aman dan mereka punya sumber bahan kultivasi yang aman. Setelah kita selesai dengan urusan di sini, aku akan mengurusmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Aku tahu kamu yang terbaik. Mata Zuozi seperti bulan sabit. Senyumnya polos dan manis. Kupikir kita tidak akan pernah bertemu lagi. Senang bertemu denganmu, GG. Feilan, Leona, dan Katuo duduk di tiga sudut berbeda di ruang kultivasi, menyipitkan mata seolah-olah mereka setengah sadar. Pertempuran akan segera dimulai. Xian bangkit, menarik kembali kesadaran jiwanya yang memanjang. Dia memberitahu Zuozi dan Xuan Ming,
kalian tetaplah di sini dan jangan bertindak gegabah. Kalian tidak dapat bergabung dalam pertempuran tingkat ini. Tetaplah di sini dan berkultivasi. Bukankah itu kapal perang paviliun ramuan dan perkakas? Xuan Ming bingung. Apakah ada kekuatan yang berani menyerang paviliun ramuan dan perkakas? Tidak ada yang mutlak dalam segala hal, Xi Yan terkekeh. Dia tidak menjelaskan secara rinci. Dia mengangguk kepada Fei Lan dan dua orang lainnya lalu keluar dari ruangan. Fei Lan, Leona, dan Katuo segera bangkit dan mengikutinya. Kita mungkin akan segera bertemu mereka, kata Xi Yan begitu dia mencapai geladak. Xi Yan melihat para penjaga paviliun ramuan dan perkakas mengawasi tempat mereka dengan hati-hati. Fu Wei, An Yun, dan Feng An bersikap tegas. Mendengar suaranya, mereka berbalik untuk melihatnya. Kapal perang musuh telah berpencar. Mereka akan mengepung kita dari segala arah. Mereka menenun jaring yang tebal. Kecuali kita dapat menghancurkan jaring mereka dan menyingkirkan pengepungan mereka, keadaan akan menjadi sulit karena kita akan dikepung. Xi Yan melihat ke depan mereka, sedikit menyipitkan matanya. Dua kapal perang menunggu di depan kita. Kita akan bertemu mereka dalam 1 jam. Kita tidak dapat menghindarinya. Jika kita mengubah rute kita sekarang, kita akan segera menuju ke jaring mereka. Fu Wei masih tenang, tersenyum. Anda memahami situasinya dengan baik. An Yun dan Feng An mengangguk untuk menyambut Xi Yan. Karena mereka sudah mengenal Xi Yan, mereka memutuskan untuk tinggal dan bertarung bersama mereka. Sikap mereka terhadapnya telah berubah. Di mata mereka, Xi Yan tidak hanya berusaha melindungi dirinya sendiri. Dia bergabung dengan orang lain dalam pertempuran, yang menunjukkan kode persaudaraannya yang luar biasa. Tentu saja, mereka tidak mengetahui konspirasi Xi Yan yang lain. Apakah kamu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik? Kata Xi Yan dengan tenang. Tidak apa-apa, meskipun paviliun ramuan dan perkakas tidak berpartisipasi dalam pertempuran di area bintang ini, kami tidak takut bertarung, Lo. Fu Wei tersenyum lembut. Dia tiba-tiba menegakkan punggungnya, mengangkat dagu, dan berbicara dengan berani, kami akan segera menunjukkan seberapa kuat kami. Mata Xi Yan berbinar dan dia mengangguk pelan. Dia tahu bahwa paviliun ramuan dan perkakas bukanlah orang biasa. Namun, rumor tentang kompetensi dan kekuatan paviliun ramuan dan perkakas di area bintang Agate tidak cukup jelas. Hari ini, karena dia mendapat kesempatan beruntung untuk bertarung dengan Fu Wei, mungkin dia akan memiliki kesempatan bagus untuk melihat kekuatan paviliun ramuan dan perkakas yang sebenarnya.